saya Nemen Anggara Febriasih dengan NIM E1R021090. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tugas evaluasi pembelajaran matematika, yaitu mengenai langkah-langkah penyusunan soal instrumen tes dan non-tes. Adapun dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang pertama ada Bapak Muhammad Turmuzi, SPD MPD, dan yang kedua ada Ibu Ulfa Lulwil Maknun, SPD MPD. Oke, langsung saja kita ke langkah penyusunan soal instrumen tes. Instrumen tes jenisnya ada banyak, salah satunya tes objektif dan tes subjektif. Kalau untuk tes objektif itu seperti pilihan ganda, benar salah dan menjodohkan. Kalau subjektif seperti uraian dan isai. Langsung saja ke langkah penyusunannya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan penyusunan instrumen. Tujuan penyusunan instrumennya harus kita tentukan dulu. Instrumen yang kita buat ini mau digunakan untuk apa? Selanjutnya, yang kedua yaitu menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Jadi kita perlu menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisinya. Nah, setelah itu baru kita menyusun butir tes dan kunci jawabannya. Selanjutnya yaitu validasi. Validasi digunakan untuk mengetahui validitas isi dari instrumen yang kita buat. Langkah selanjutnya ada revisi. Setelah diuji validitas, nah misalnya ada yang kurang, baru direvisi atau diperbaiki. Lalu ke langkah selanjutnya yaitu uji coba. Tujuan dilakukan uji coba untuk mengetahui hasil uji coba dari peserta uji coba yang nantinya akan kita lanjutkan ke langkah berikutnya yaitu analisis hasil uji coba agar kita bisa mengetahui level kesukaran atau tingkat kesukaran, kemudian daya pembeda dan efektivitas distraktor. Nah, yang kemudian setelah itu kita melakukan setelah selesai melakukan analisis hasil uji coba, bisa kita revisi atau perbaiki kembali. Dan yang terakhir yaitu kita merakit kembali atau menyusun kembali butir-butir tes yang sudah benar atau sudah valid. Nah, berikutnya ada langkah penyusunan soal instrumen non-tes. Instrumen non-tes dibagi menjadi 3 jenis, yaitu angket atau kuesioner, yang kedua ada lembar observasi, dan yang ketiga ada pedoman wawancara. Langsung saja kita ke langkah penyusunannya. Yang pertama yaitu menentukan tujuan instrumen yang akan kita buat. Kemudian menyusun definisi konseptual dan definisi operasional. Definisi konseptual adalah definisi yang berasal dari ahli tentang definisi dari variabel atau sifat atau karakter yang akan kita ukur, seperti sikap, minat, dan sifat. Jadi kita harus cari definisi dari hal yang akan kita ukur. Kemudian definisi operasional diturunkan dari definisi konseptual, yakni definisi yang akan kita pakai atau kita gunakan dalam proses pengukuran secara operasional. Langkah selanjutnya yaitu menyusun tabel kisi-kisi atau tabel spesifikasi. Di sini berisi tentang indikator-indikator yang akan kita ukur sesuai dengan definisi operasional. Kemudian menentukan skala dan penskoran. Skala ini adalah skala yang akan kita pakai untuk mengumpulkan data dari angket dan observasi. Selanjutnya menyusun item atau butir instrumen. Jadi kita menyusun butir seperti pertanyaan atau pernyataan. Nah, setelah kita selesai menyusun butir instrumen, selanjutnya yaitu validasi. Setelah melakukan validasi baru dilanjutkan dengan revisi, uji coba, dan menganalisis hasil uji coba. Setelah diuji coba dan dianalisis untuk mengetahui reliabilitasnya, baru dilanjutkan kembali dengan merakit atau menyusun kembali butir instrumen yang sudah benar atau sudah sesuai. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai skripsi yang berjudul Perbedaan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa melalui pembelajaran number head together dan tim Pairshare di Mas Butanul Ulum Perkebunan Teluk Dalam Kabupaten Asahan tahun pelajaran 2019 sampai 2010 yang disusun oleh Nia Kurniawati dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kisi-kisi yang ada dalam skripsi milik Nia Kurniawati. Nah, dalam kisi-kisi ini sudah bagus, sudah berisi indikator pemecahan masalahnya, sudah berisi nomor soal dan bentuk soal. Tetapi di sini tidak berisi kompetensi dasar yang akan diukur. Jadi akan sangat sulit untuk menentukan kompetensi dasar yang akan diukur karena tidak dituliskan KD-nya. Di sini juga indikator pemecahan masalahnya hanya beberapa, yaitu memahami masalah. Untuk indikator pemecahan masalah matematis yang pertama yaitu memahami masalah. Nah, dengan deskripsi menuliskan apa yang diketahui, menuliskan cukup, kurang, atau berlebihan hal-hal yang diketahui. Untuk indikator selanjutnya yaitu merencanakan pemecahannya. Dengan deskripsi menulis cara yang digunakan dalam pemecahan soal. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yang ketiga, indikator yang ketiga yaitu pemecahan masalah sesuai rencana atau melaksanakan perhitungan. Dengan deskripsi melakukan perhitungan diukur dengan melaksanakan rencana yang sudah dibuat serta membuktikan bahwa langkah yang dipilih benar. Nah, indikator selanjutnya yaitu memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaian. Dengan deskripsi melakukan salah satu kegiatan berikut. Yang pertama yaitu memeriksa penyelesaian, mengetes atau menguji coba jawaban. Yang kedua, memeriksa hasil apakah ada yang kurang lengkap atau kurang jelas. Untuk semua indikator dan deskripsinya itu memiliki nomor soal dari nomor 1, 2, 3, dan 4 dengan bentuk soal yaitu uraian. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita menganalisis apakah kisi-kisinya sudah sesuai dengan butir soal yang ada pada skripsi tersebut. Nah, untuk soal yang pertama yaitu Pak Zainal menyusun kaleng dalam petak-petak persegi membentuk suatu pola seperti gambar. Banyak kelereng pada pola ke-27 adalah A. Apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal tersebut. Nah, hal ini sudah sesuai dengan indikator, yaitu memahami masalah. Untuk soal 1B yaitu tuliskan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini juga sudah sesuai dengan indikator pemecahan masalah matematis, yaitu merencanakan pemecahannya. Untuk soal 1C, buatlah penyelesaian dari soal tersebut. Nah, ini juga sudah cocok dengan indikator pemecahan masalah matematis, yaitu pemecahan masalah sesuai rencana atau melaksanakan perhitungan. Dan yang terakhir yaitu soal D, buatlah kesimpulan berdasarkan hasil penyelesaian yang telah kamu kerjakan. Ini juga sudah sesuai dengan memeriksa kembali prosedur dan hasil penyelesaiannya. Untuk soal nomor 2, Pak Heru mempunyai uang sebanyak 1 juta rupiah. Dia akan membagikan sebagian uangnya untuk ke-6 anaknya dengan anak paling muda mendapatkan lebih kecil daripada anak tertua sesuai barisan aritmatika. Anak pertama mendapatkan 200.000, anak ketiga mendapatkan 140.000. Berapa sisa uang Pak Heru setelah dibagikan kepada ke-6 anaknya? Nah, untuk soal yang 2A yaitu apa saja yang diketahui dan ditanyakan pada soal tersebut. Untuk soal yang 2B, tuliskan rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan untuk soal 3C, buatlah penyelesaian dari soal tersebut. Dan untuk soal 2D, buatlah kesimpulan dari berdasarkan hasil penyelesaian yang telah kamu kerjakan. Nah, indikator soalnya ini hampir sama dengan soal nomor 1. Nah, begitupun juga untuk soal 3 dan 4. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kunci jawaban dan rubrik penilaian atau rubrik penskoran. Nah, di sini pada rubrik penskoran aspek yang pertama yaitu pemecahan masalah. Nah, di sini memahami masalah atau menuliskan unsur yang diketahui. Mendapatkan skor 0 jika tidak ada jawaban sama sekali. Dapatkan skor 1 jika menuliskan unsur yang diketahui dan ditanya namun tidak sesuai dengan permintaan soal. Mendapatkan skor 2 jika menuliskan masalah salah satu unsur yang diketahui atau yang ditanya sesuai permintaan soal.
dan mendapatkan skor 3 jika menuliskan unsur yang diketahui dan ditanya sesuai permintaan soal. Nah, pada alternatif penyelesaian soal nomor 1A yaitu memahami masalah. Di sini mendapatkan skor 3 karena jawabannya sudah sesuai dengan permintaan soalnya. Nah, untuk aspek pemecahan masalah yang kedua yaitu menyusun rencana penyelesaian atau menuliskan rumus. Mendapat skor 0 jika tidak menuliskan rumus sama sekali, mendapatkan skor 1 jika menuliskan rumus penyelesaian masalah namun tidak sesuai permintaan soal, mendapatkan skor 2 jika menuliskan rumus penyelesaian masalah sesuai dengan permintaan soal. Nah, di sini 1B merencanakan masalah. Nah, di sini mendapatkan skor 2 karena sudah sesuai dengan permintaan soalnya. Untuk indikator yang ketiga yaitu melaksanakan rencana penyelesaian atau prosedur bentuk penyelesaian. Mendapatkan skor 0 jika tidak ada penyelesaian sama sekali, mendapatkan skor 1 jika bentuk penyelesaian singkat namun salah, mendapatkan skor 2 jika bentuk penyelesaian panjang namun salah, mendapatkan skor 3 jika bentuk penyelesaian singkat atau panjang dengan benar. Nah, pada soal 1C yaitu melaksanakan pemecahan masalah. Di sini mendapat skor 3 karena sudah menuliskan pemecahan masalah dengan runut dan benar. Nah, pada indikator yang keempat yaitu memeriksa kembali proses dan hasil atau menuliskan kembali kesimpulan atau hasil jawaban. Mendapatkan skor 0 jika tidak ada kesimpulan sama sekali, mendapatkan skor 1 jika menuliskan kesimpulan namun tidak sesuai dengan konteks masalah, dan mendapatkan skor 2 jika menuliskan kesimpulan sesuai dengan konteks masalah yang benar. Nah, pada soal nomor 1D memeriksa kembali, jadi di sini sudah dituliskan kesimpulannya sehingga mendapatkan skor 2. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.